for this. Program televisi Ring of Fire Adventure Stage 1 ternyata mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Ring of Fire Adventure tadinya hanya sebuah TV program. Kini sudah berkembang jauh lebih luas dengan aktivitas-aktivitas seperti kunjungan ke sekolah-sekolah, ke komunitas-komunitas, juga berhasil melahirkan Ring of Fire Perlindungan, sebuah asuransi bagi masyarakat kebanyakan. Di samping itu, Ring of Fire Adventure juga aktif ikut serta membangun industri wisata adventure di Indonesia. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami dalam menebar rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Aku senang banget dan merasa beruntung bisa ikut ekspedisi Ring of Fire Adventure karena saya belajar banyak banget tentang Indonesia dan saya jadi sadar kalau saya itu sebenarnya orang Indonesia, tapi sebelum perjalanan ini saya sama sekali nggak kenal Indonesia, jadi sama aja bohong kan. Ini adalah pengalaman pertama saya bisa witness suatu suku yang terisolasi dari dunia modern. Dan sebelum kita datang ke suku Kajang, aku berprasangka bahwa karena mereka terisolasi dari dunia modern, mereka pasti galak nih, mereka pasti takut sama outsiders. Tapi ternyata pas kita sampai di sana, mereka menyambut kita dengan sangat hangat dan mereka willing untuk berbagi cerita tentang kehidupan mereka, tentang adat mereka yang unik. Dan setelah itu saya sadar bahwa ternyata yang galak dan yang takut sama pendatang baru tuh justru orang-orang kota, bukan orang-orang suku di pedalaman. Saya juga ketemu sama satu nenek-nenek yang sangat baik yang mau mengajarin aku cara bikin benang kapas yang itu nanti digunakan untuk kain tenun. Sebenarnya sangat disayangkan bahwa kain Toraja itu budaya yang hampir punah karena tidak banyak anak muda yang mau melanjutkan keahlian orang tuanya dalam menenun. Di Maros ada perbatuan karst yang begitu megah dan peninggalan zaman batu yang masih dalam kondisi baik. Tidak jauh dari situ ada kampung namanya Kampung Berua, sebuah kampung kecil yang dikelilingi oleh pergunungan batu dan alam yang sangat indah. Itu sawah as far as the eye can see. Di sini saya sangat overwhelmed dengan keindahan alam dan mungkin untuk saya itu pertama kali merasakan hal seperti itu. Saya ingat sekali bahwa saya bilang saya rela meninggalkan kehidupan saya di Jakarta untuk bisa tinggal di Maros, untuk bisa hidup di Kampung Berua. Karena saya belum pernah merasakan ketenangan seperti yang ada di Kampung Berua. Pas kita kembali ke Makassar, aku juga dapat bertemu dengan Daeng Serang. Dia adalah seorang pegendang terkenal yang berasal dari Sulawesi. Waktu itu kita ke sanggarnya dia dan aku diajarin, aku, kakak, dan papa diajarin cara main gendang. Itu seru banget. Setelah diajarin main gendang, aku juga diajarin tarian Makassar dengan murid-muridnya Daeng Serang. Itu juga cukup seru dan mengesankan. Di Pulau Muna ada satu daerah yang bahasa sehari-harinya
menggunakan bahasa Korea. Kebayang nggak sih? Terkadang kita terlalu sering melihat keluar, padahal yang di dalam negeri kita ini benar-benar menakjubkan. Di stage 2 ini banyak daerah-daerah yang membuat saya terkesan. Salah satunya adalah Tanjung Bira, di mana tempat pembuatan finishing dilakukan. Dan semuanya masih dilakukan dengan secara sederhana dan manual. Selanjutnya, ada tradisi adu kuda yang saya sendiri belum pernah menyaksikan. Jadi saya sangat tertarik sekali apabila saya bisa menyaksikan adu kuda ini secara langsung. Akhirnya setelah hampir 2 minggu kita melalui jalan aspal, udah saatnya kita mengetes motor kita. Kita akhirnya menemui jalan off-road, yaitu di daerah Bungku. Dari dulu saya suka kegiatan laut, dan Kampung Bajo adalah nelayan yang sangat terkenal di dunia. Jadi sangat beruntung saya bisa menghadiri dan mendatangi Kampung Bajo di daerah Togean. Ternyata saya ketahui bahwa dahulu kala Kampung Matano adalah pemasok besi ke seluruh kerajaan di Nusantara. Salah satunya adalah Kerajaan Majapahit. Di Muna, Sulawesi Tenggara, ditemukan lukisan-lukisan zaman purbakala dan gambar layang-layang yang diduga dibuat sebelum ditemukannya tanggalan Masehi. Ternyata pengetahuan sejarah tidak seburuk yang saya pikirkan. Di stage 2 ini banyak sekali sejarah Indonesia yang membuka mata hati saya. Salah satunya adalah kisah hidup Parung Palaka. Di Sulawesi Tengah, tepatnya di daerah Parigi, sesuatu hal yang tidak kami inginkan terjadi. Di Tobelo aku ketemu dengan anak asuh aku yang dari Wahana Visi Indonesia. Namanya Siska Bologi, dan waktu itu kita menggambar bersama dan saling berbagi cerita. Ini pengalaman saya pertama untuk mendaki gunung. Salah satu tantangan yang paling berat saya lalui di stage 2 ini, yaitu di Gunung Jamkonora. Mau pulang. Nah, ini yang kuncinya dari first aid. Orang yang sudah ikut training nggak boleh panik. Pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan ini sangat penting, karena musibah tak terduga dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Attention lift, jadi dorong kepala, angkat dagu. Daerah ada orang yang harus menahan ini. Harus. Percuma kita tolongin kalau nafasnya udah tutup. Gimana cara ngecek nafas? Kalau orang normal kamu gengan pasti terasa tuh. Hidungnya tutup, jangan sampai dia bisa bocor. Nah, mulut saya harus ngelebihin mulutnya dia. Tiup di sini. Ini buat ngamanin di sini. Ini ngamanin di sini. Kita tarik sedikit sambil tiup. Jika ada sumbatan, look, listen and feel. Betul. Gue bisa tarik garis lurus bagi dua di antara puting sama puting. Tulang dada
Naiknya naik 2 jari. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Baru begini. Nah, oke. Di stage kedua ini kita berbeda dengan stage yang sebelumnya, karena kalau stage pertama kita ada tim medis yang menyertai kita selama perjalanan, tapi di stage kedua nggak ada. So kita harus betul-betul memastikan bahwa semua tim sehat, apalagi Pak Yuk, tim leader kita sebelum keberangkatan, beliau sempat mengalami serangan jantung. Kita harus betul-betul memastikan bahwa Pak Yuk bisa siap berangkat dan juga tim yang lainnya. Kecelakaan yang terjadi di stage 1 memberikan kami pelajaran dan hikmah yang sangat berguna. Di stage 2 kami sangat berhati-hati dan bekerja sama dengan AIA memungkinkan kami untuk memberikan perlindungan asuransi kepada segenap anggota tim, baik dalam kesehatan maupun dalam kecelakaan. Jadi Bapak Ibu jika berobat di rumah sakit rujukan atau rekanan, tinggal menunjukkan kartu aja. Kita hari ini baru saja, aku sama Papa, karena Endu hari ini sakit dia nggak bisa ikut. Kita baru nyobain tenerenya kita yang masih dalam proses penyerahan yang belum selesai. Tadi dari 5 motor ada satu yang disimpan di bengkel yang bisa kita coba, dan kebetulan aku sama Papa dapat kesempatan untuk membawa motornya muter berapa kali, dan kesan-kesan yang aku ambil dari itu sih gila sih, karena sangat ini merupakan sesuatu yang sangat baru pada aku. Saya tidak terbiasa dengan membawa motor yang bobotnya seperti itu ataupun powernya juga sebesar itu, displacementnya. Pada tanggal 20 Januari 2012, kita tim Ring of Fire mengadakan keselamatan kecil-kecilan untuk supaya stage 2 ini bisa berjalan dengan lancar, sesuai schedule dan tidak terjadi sesuatu yang kita semua tim tidak inginkan. Kita syukuran hari ini karena ada surprise yang menarik sekali. 2 tenere akan sampai. Okay, this is the copy of the letter. Oke. Hah? Ininya enteng nggak? Iya, udah bener. Suatu hari kita berasa seperti Lebaran atau Christmas, di mana kita dapat parcel, bukan parcel sebetulnya, tapi spare part Yamaha datang. Itu banyak sekali karena motor ini baru dan kita nggak pernah juga lihat sebelumnya, jadi kita betul-betul bingung nih, ini spare part, tulisan ini, kode spare part ini untuk yang mana ya. So saya dibantu dengan Mbak Feni, kita catat semuanya. Satu persatu kita pastikan apa sih yang kita terima dan kuantitasnya berapa. Spare part yang kita terima dari Yamaha seperti engine guard, ada crash bar juga, lalu ada hand guard, dan yang paling penting sebetulnya ini bukan dari Yamaha tapi kita beli sendiri adalah lowering kit, karena mungkin motor ini dikhususkan untuk orang bule yang tinggi. Kita jadi beberapa dari tim nggak sampai kakinya. Kita juga dapat handguard, di mana handguard itu sangat penting untuk selain melindungi tangan kita juga melindungi rem dari ranting-ranting atau batang pohon. Karena kalau tiba-tiba remnya sampai kena batang pohon, kita bisa rem secara mendadak dan itu bahaya buat kita. Lalu engine guard sangat penting sekali, mengingat jalanan-jalanan yang kita lalui bukan semuanya aspal, tapi ada juga yang off-road. Itu untuk mencegah batu-batu kena di blok mesin ataupun bagian-bagian yang krusial lainnya. Bukan main gembiranya kami ketika menerima kamera-kamera profesional dari Panasonic.
Kalau di stage 1 kami berjanji kepada Pak Rahmat Gobel akan membuktikan bahwa dengan kamera kelas consumer product, kami mampu membuat sebuah film dokumenter yang baik. Di stage 2, kami akan menggunakan kamera profesional Panasonic dan kami akan berupaya untuk menghasilkan kualitas gambar yang jauh lebih baik lagi. Yang akan ikut join di ini yang mana paling besar nih, yang perempuan naik motor juga sama. Kita sangat bersyukur sekali karena teman-teman dari Toyota masih bersama kita di stage kedua. So tadinya kita di stage pertama pakai Toyota Hilux dua-duanya, sekarang kita pakai Toyota Hilux 1 double cabin, dan mobil yang kedua adalah Toyota Fortuner. Mobil ini fungsinya sebagai support car, di mana mobil ini akan membawa perlengkapan logistik, dan juga tim production juga akan sebagian ada di mobil. Di stage kedua kita membutuhkan helm yang sudah built-in atau ada dilengkapi dengan alat komunikasi. Jadi satu motor ke motor yang lainnya, begitu juga dengan mobil, kita bisa komunikasi terus-menerus, dan kita butuh Bluetooth di dalam helm tersebut. So, kebetulan di Jakarta ada toko motor yang sangat lengkap, Motorits. Jadi kita berkunjung ke sana, kita cari helm yang sudah dilengkapi dengan Bluetooth tersebut. Selain itu kita ke Motorits juga untuk melihat jaket yang akan kita pakai di stage kedua ini, karena di stage kedua kita puji Tuhan di support oleh RS Taichi, produsen jaket dari Jepang. Perlengkapan sehari-hari kita seperti baju, celana, dan perlengkapan camping, makan, kita juga di support oleh Eiger. So kita ke showroomnya Eiger untuk memilih tenda dan beberapa perlengkapan lainnya seperti raincoat dan juga sepatu di toko Eiger. We are many, we are one. We are many, we are one. Baru saja jalan dari rumah, dari pakai satu konvoy, 4 motor Yamaha Tenere sama satu Toyota Fortuner support car-nya kita. Ini merupakan perjalanan kita yang pertama, kita naik motor yang baru. Dan buat gue sih rasanya pertama-tama agak ngeri, karena gue di rumah pernah pas lagi turunin dari standar tengahnya, motornya jatuh. Jadi aku pikir waduh ini akan berat sekali. Tapi ternyata dengan gue bawa motornya ke sini, ngerasain cruising, ngerasain ganti gigi, belok tikungan segala, ternyata motornya mudah sekali dipakai gitu. Enak sih. Kita harus get familiar with the bike and how to handle the bike, how to balance the bike. Jadi satu sama motornya. Yang paling penting confidence kita sama motor. Dapetin motor ini susah banget. Dikirim 2 hari dari Spain, tapi keluar dari untuk bisa dipakai kira-kira 3 bulan. Jadi kalau ada kerusakan apa-apa kita harus kirim dari Spain. It takes time. Nanti kita bisa delay lagi perjalanannya. Deg-degannya. Itu ya. Apa?
Jantung saya terasa jatuh ke lutut ketika melihat Diva terlempar jatuh dari motor untuk pertama kalinya. Untung tidak ada yang serius. Dan Diva berhasil dengan cepat mengatasi rasa takutnya. Saya belum pernah jatuh seperti itu. Menabrak Abbas lagi. Dikabur. Kehilangan kendali kali. Iya, harusnya kecilin gasnya. Ini malah kencengin gasnya. Justru tambah berani habis jatuh. Kalau nggak jatuh nggak seru. Kesulitannya pilih, judge the situation before going through the situation. I think that was hard because you have to make a split-second decision, especially with motorcycles and terrains yang seperti itu. And I'm not used to that yet, so. Halo Diva, hidup. Dengan nyoba tanjakan-tanjakan gitu, ban yang kita masih pakai sekarang licin sekali, dan ditambah dengan kekagokan gue yang nyalinya belum terlalu keluar gitu ya, udah pasti itu resepi untuk jatuh gitu. Ya gue jatuh 3 kali, tapi jatuh cuma drop aja. Ternyata crash bar, handguard berfungsi dengan baik, nggak ada yang baret, dan cuman sebenarnya yang luka itu cuman egonya gue doang. Aduh, malu gue. Rem. Yang paling lucu adalah motornya beratnya 206 kilo. Dibandingin motor-motor yang sebelum gue pakai kan rata-rata 120-an kilo. Ini ngangkatnya lebih gampang. Motornya itu sendiri adalah sebuah lever yang bisa ngangkat gitu. Setelah latihan di tempat yang aman, saya membawa tim ke tempat yang lebih berat dan lebih berbahaya. Giovanni beradaptasi dengan cepat, sedangkan Banyu memang sudah mahir, dan Banyulah yang melatih kita semua. Jalan batuan di Gunung Halimun itu lebih licin dan menuntut konsentrasi yang sangat tinggi dalam memilih jalur. Masih butuh waktu untuk adaptasi dengan motor karena berat dan handlingnya sendiri beda. Ukuran motornya lebih besar daripada sebelumnya, jadi kita masih butuh waktu untuk adaptasi. Pas waktu aku jatuh itu salah jalur, terus drop the bike gitu. Lebih kayak tiba-tiba aku senderan sama tebing tanah gitu. Itu aja, nggak ada kerusakan,
aku nyampe sini cuman kenceng-kencengin baut aja karena ada sebagian yang kendor gara-gara getaran-getaran dan juga kekurangannya itu ring pair sama washer belum dipasang, jadi bautnya mulai kendor gara-gara benturan-benturan yang di jalan bebatuan itu. Waktu kita training di Halimun, aku tidak langsung bawa motor karena medannya cukup berat, jadi aku pilih untuk nyetir mobil dulu. Salah satu support car-nya mobil Toyota Fortuner sampai di atas, baru sampai sana belajar naik motor. Karena saat itu aku belum pede bawa motor di medan yang cukup berat ya menuju Gunung Halimun. Ya, jadi sesi latihan sebelum menempuh perjalanan Sulawesi, kita punya kesempatan untuk melatih koordinasi antara tim satu dengan tim yang lain. Supaya kita bisa bergerak secara satu unit. Bagaimana, berapa lama kita melipat tenda, berapa lama kita bersiap-siap. Jadi semua itu disiapin dalam satu latihan. Pada waktu kami berlatih di Gunung Halimun, saya melihat bahwa riding skill Diva masih kurang. Namun yang lebih penting, Diva berhasil mencapai kesiapan mental, kepercayaan diri, dan semangat yang luar biasa. Hal ini membuat saya lebih yakin bahwa dia akan berhasil. Jadi kalau misalkan udah kayak udah mau mati gitu mesinnya, it means you are too slow. So you have to pencet kopling, turunin ke shifting ke gigi satu lagi. Nah gigi satu tuh turunin berarti. Jadi sebenarnya pertama-tama tuh aku belajar motor seupil-seupil. Bulan ini belajar jalan ke depan, bulan depan belajar belok, bulan depannya lagi belajar muter, dan masih belum lancar gitu loh. Sedangkan Papa udah ngajak untuk ikut stage 2. Ya waktu training di Pondok Cabe itu jatuh. Dan ya Papa, Andrew gitu langsung worry karena kita udah mau berangkat stage 2 sedangkan aku naik motor masih belum lancar. Tapi setelah jatuh, aku justru merasa lebih berani, ternyata jatuh tuh gitu aja ya, ternyata there's no big deal in falling gitu. Dan karena jatuh itu aku jadi lebih berani dan ya udahlah, cuek aja, kita mau ke Sulawesi, let's go aja gitu. Setelah training di Pondok Cabe, sebulan kemudian kita ada training di Gunung Halimun. Nah, di Gunung Halimun itu baru pertama kali aku belajar naik motor, handling motor dengan cara yang benar, pakai cones dan diajarin cara belok yang benar, cara berdiri di atas motor, cara handling gas dan cara pindahin gigi 1 ke gigi 2 ke gigi 3. Nah itu semua baru belajar di Halimun. Sedangkan sebulan kemudian harus berangkat untuk stage 2. Itu waktu itu aku cuek-cuek aja ya. Aku ngerasa udah siap kok untuk perjalanan Sulawesi dan Maluku. Tapi kayaknya yang lebih cemas itu Papa dan teman-teman Ring of Fire yang lain. Kayak
karena aku belum lancar kan naik motornya. Pilihan medan yang lebih berat adalah di Gunung Batu dekat Sentul. Di samping itu, kami juga berlatih untuk mengendarai motor secara beriringan atau konvoi. Kalau kita membuat perbedaan antara Gunung Halimun dan Gunung Batu, Gunung Halimun kita udah berkali-kali melakukan latihan ke sana. Jadi sebagian tim sudah hafal apa dan sudah tahu apa yang akan dihadapin. Cuman kalau Gunung Batu ini kita benar-benar buta, kita nggak tahu apa-apa. Kita datang, jadi kita benar-benar nggak nyangka sih obstacle apa yang akan kita hadapin. Mostly kebanyakan lumpur di situ. It's very muddy and I hope it's still safe because it looks very slippery. Di waktu yang sama, kita bekerja sama dengan Yamaha untuk pembuatan iklan Bison dan Scorpio 2012. Sangat menyenangkan melihat Gio stuck di lumpur, terus juga bokap dengan full equipment, sidebox, mesti jalan di lumpur, si Gio mainan sama si bebek-bebek. Itu sangat menyenangkan sekali sih untuk dilihat, dan terutama kita tim produksi juga senang kita dapetin shot-shot yang berbeda yang kita dapat selalu di Gunung Halimun. Insiden pertama adalah pada saat Gio harus melewati genangan air, si Gio lupa untuk menutup kaca helmnya. Dan kebetulan air itu cukup banyak dan si Gio akhirnya nelen air kotornya tuh. Yang kedua, kejadian motor saya kelilit kain yang cukup panjang. Akhirnya kita dengan tim Yamaha dan tim produksi pada coba untuk melepasin kain itu. Makan waktu cukup lama karena kita masih ada beberapa take yang mau kita ambil. Setengah motor berada di dalam lumpur, jadi untuk ngeluarin dan tangan kita bisa meraih kain itu tuh cukup sulit. Siap, dengan panas banget di Makassar. Keberangkatan ke Makassar dibagi jadi dua, saya dan Abbas dan Haris berangkat duluan karena kita harus betul-betul memastikan bahwa pada saat nanti di Makassar ada yang menerima mobil dan motor. Pada saat pengiriman mobil dan motor kita juga sempat terburu-buru karena pada saat itu kita belum betul-betul siap karena banyak barang-barang yang masih harus dimasukkan ke dalam mobil, lalu juga banyak cutting stiker mobil belum siap. Jadi
jadwalnya waktu itu kejar-kejaran untuk memastikan kita bisa ikut dengan schedule yang kita pilih waktu itu untuk pengiriman mobil dan motor. Boy, ada barang di atas ya? Mobilnya udah sampai di Makassar. Kita mau antar mobilnya dulu ke hotel, lalu nanti kita akan kembali ke sini untuk menjemput motornya. Karena kita harus nunggu antrian motor, jadi kita harus nunggu di hari berikutnya. Itu rasanya deg-degan sekali karena kami ketakutan motornya rusak seperti stage yang pertama. Eventually, motornya semua dalam keadaan baik dan tidak ada scratch sama sekali. So ya kita sangat senang pengirimannya bisa berhasil dan tidak akan mengganggu jadwal perjalanan kita. Akhirnya hari yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Pada tanggal 6 April 2012, tim Ring of Fire berangkat ke Makassar. Cuman ada satu problem yang pada saat kita mau keberangkatan kita mesti menunggu driver support car kita, Pak Maman, yang kebetulan pada hari itu mengalami sakit, nggak enak badan, jadi dia mesti datang terlambat. Kita nunggu dia sekitar 45 menit, habis itu baru kita bisa berangkat ke airport. Yeay, airport. Benci banget gue airport. Tempat orang semua mengatakan goodbye, dah. Sedih tapi udah dari kemarin-kemarin, jadi sekarang udah lebih ya udahlah. Kalau perasaan saya tentang keberangkatan sih emang udah nggak sabar ya, pengen cepet-cepet start perjalanan ini karena udah dari persiapan, latihan, persiapan lagi, habis itu nunggu dengan segala problem yang kita alami. Udah pengen cepet-cepet jalan aja, pengen cepet di jalan, pengen tahu Sulawesi itu seperti apa karena ini pengalaman saya pertama kali untuk lihat Sulawesi. Overweightnya ada 74 kilo, jadi kita mesti bayar 1.800.000 sekian. We are on schedule. Setelah sesampainya kita di Makassar, kita dijemput oleh tim yang sudah berangkat, Andrew, Yunus, Abbas, dan Aris. Kita dibawa ke hotel untuk istirahat, karena hari berikutnya kita akan melakukan persiapan untuk start Ring of Fire Stage 2. We are late about an hour. Lalu kita juga motornya juga masih belum siap, bannya belum diisi, terus bensin Fortuner juga belum diisi. Siap, cuman panas banget ya Makassar. Menampilkan ini Mapakasedre, Salondre Mapakasedre itu mempersatukan bangsa-bangsa atau agama-agama yang lain, tapi maupun lain agama tapi satu tujuan.
ternyata saya menemukan bahwa rasa cinta saya terhadap negeri ini itu patut saya turunkan kepada anak-anak. Kita beri tepuk tangan yang sangat meriah dulu untuk Ring of Fire Adventure. Ini lagi pakai peralatan komunikasi dulu, dah. Tangan kiri, tinggal colokin helm, beres sih. Tak dapat saya pungkiri bahwa pada saat menunggu keberangkatan, saya diselimutin dengan penuh rasa kekhawatiran. Karena 10 hari sebelum keberangkatan, saya menjalani operasi untuk pemasangan 2 ring lagi di jantung saya. Sehingga total 4 ring. Yang kedua adalah kesiapan para female riders kita. Walaupun mereka sudah belajar dan berlatih di tempat yang sulit, namun mereka sama sekali belum pernah berjalan di jalan raya. Saya hanya bisa berdoa dan memohon keselamatan seluruh anggota tim Ring of Fire. Wah, ini untuk startnya nih, apa namanya, lihat nanti ya, seperti apa namanya, balapan. Selesai packing untuk semua barang, tinggal di load up aja ke mobil. Dasar jatuh.